Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sifat diskriminasi pekerjaan, tingkat diskriminasi, dan tindakan afirmatif dari mata kuliah Etika Bisnis yang akan disampaikan oleh saya Indah Hanifah, kemudian oleh Delia Januarita, lalu oleh Nuraida, kemudian dilanjutkan kembali oleh Teh Dini Rahmawati, dan yang terakhir oleh Teh Putri Sri Lestari. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang sifat diskriminasi pekerjaan. Nah, arti dari kata diskriminasi itu sendiri apa sih? Nah, diskriminasi adalah suatu tindakan, sikap, perilaku, perbuatan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap atau kepada individu atau kelompok tertentu lainnya. Nah, di sini diskriminasi mempunyai 3 elemen dasar dalam ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih karena bukan berdasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Misalkan yaitu ketika seorang pegawai tersebut sedang melaksanakan pekerjaan tertentu atau adanya senioritas, lalu adanya kualifikasi-kualifikasi yang secara moral dianggap sah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada keputusan yang sepenuhnya atau sebagian diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah, atau sikap moral lain yang tidak benar terhadap individu atau anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Misalkan yaitu yang sering kita jumpai yaitu adanya diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin atau juga selain itu terhadap bentuk tubuh, misalkan dari tinggi badan atau misalkan berat badan itu masih sering kita jumpai di lingkungan tempat bekerja. Atau bisa juga contohnya di mana pegawai tersebut berasal, yaitu misalkan adanya perbedaan ras atau warna kulit. Nah, itu tuh juga bukan hanya di negara kita aja, tapi perbedaan ras atau tindakan diskriminasi atas perbedaan ras atau warna kulit itu juga sering kita jumpai atau sering kita lihat di banyak negara gitu. Lalu elemen yang ketiga itu suatu keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan kepentingan pegawai yang mungkin dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, lalu kesempatan pegawai tersebut memperoleh kenaikan jabatan atau pangkat juga atau gaji yang lebih baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai argumen-argumen yang menentang diskriminasi. Argumen yang menentang diskriminasi ini secara umum dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu argumen utilitarian, argumen hak, dan juga argumen keadilan. Yang pertama itu adalah argumen utilitarian. Argumen utilitarian ini adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi itu mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien atau tidak sesuai dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada argumen hak. Argumen hak itu yaitu argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir itu ada argumen keadilan. Argumen keadilan yaitu argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi itu dapat mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan distribusi atau penyaluran dari keuntungan atau beban di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai argumen utilitarian dan juga argumen hak. Yang pertama, argumen utilitarian. Argumen ini menentang diskriminasi baik secara rasial maupun seksual yang didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat itu akan lebih optimal lagi jika pekerjaannya diberikan berdasarkan kompetensi ataupun keahlian yang dimiliki oleh masing individu. Nah, menurut argumen ini, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda itu memerlukan
keahlian atau sifat kepribadian berbeda pula yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang dengan keahlian yang paling kompeten dalam bidang pekerjaannya agar dapat bekerja seproduktif mungkin. Jadi menurut argumen ini, pekerjaan itu tidak akan efisien jika didasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya. Namun, argumen ini dihadapkan pada dua keberatan, yaitu yang pertama, jika argumen ini benar, pekerjaan haruslah diberikan dengan dasar kualifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan, hanya jika hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah argumen utilitarian ini harus menjawab tuntutan dari penentangnya yang menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan dari keberadaan bentuk diskriminasi seksual tertentu. Kaum utilitarian ini sendiri biasanya menanggapi berbagai kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa menggunakan faktor selain dari kualifikasi pekerjaan itu sendiri tidak akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kualifikasi pekerjaannya itu sendiri. Selanjutnya adalah argumen hak. Pada argumen hak ini dinyatakan bahwa diskriminasi itu melanggar hak asasi manusia. Di dalam teori Kant misalnya, di situ dinyatakan bahwa manusia haruslah diperlakukan sebagai tujuan dan tidak boleh hanya sebagai sarana saja. Maka di situ terlihat jelas bahwa prinsip atau argumen ini menjunjung hak-hak manusia untuk diperlakukan sebagai orang yang merdeka dan sejajar dengan orang yang lainnya. Dan bahwa semua individu itu memiliki kewajiban moral korelatif untuk memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang merdeka dan sederajat. Tindakan diskriminasi yang melanggar prinsip ini ada dalam dua cara, yaitu yang pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan bahwa suatu kelompok tertentu itu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Misalnya seperti orang-orang yang berkulit hitam dianggap tidak kompeten dan tidak layak memperoleh penghargaan jika dibandingkan dengan orang yang berkulit putih, atau juga mungkin bahwa kaum perempuan dianggap tidak kompeten atau tidak layak untuk memperoleh penghargaan jika dibandingkan dengan kaum pria. Kemudian yang kedua itu ada diskriminasi yang menempatkan kelompok terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Contohnya misalkan seperti kaum perempuan dan minoritas memiliki peluang kerja yang terbatas dan memperoleh gaji yang lebih rendah atau kecil dibandingkan dengan kaum pria. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nuraida. Selanjutnya, keadilan. Menurut John Rawls, mengatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang menjelaskan tentang posisi awal. Yang paling penting adalah prinsip kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi sudah seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi yang menjunjung kesamaan untuk memperoleh kesempatan. Pendekatan lain terhadap moralitas diskriminasi yang juga melihat diskriminasi salah satu bentuk ketidakadilan. Berdasarkan pandangan pada prinsip keadilan formal, individu-individu yang setara dalam hal yang berkaitan misalnya pekerjaan harusnya diperlakukan secara sama, sekalipun mereka berbeda dalam aspek yang tidak relevan lainnya. Selanjutnya ada tingkat diskriminasi. Indikator pertama muncul apabila proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompoknya yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan preferensi atau kemampuan mereka. Ada 3 perbandingan yang bisa membuktikan distribusi itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Rahmawati. Ya, selanjutnya ada 3 perbandingan yang dapat membuktikan dari pernyataan tingkat diskriminasi. Yang pertama adalah perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi kepada kelompok terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan oleh kelompok lain. Yang kedua adalah perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan yang paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama. Yang ketiga adalah perbandingan proporsi dari anggota kelompok yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama. Selanjutnya yaitu praktik-praktik diskriminasi. Terdapat 5 tindakan-tindakan diskriminasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rekrutmen. Perusahaan saat ini
cenderung merekrut pegawai baru dari kelompok, ras, dan seksual yang sama dengan yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua adalah screening atau seleksi. Kualifikasi pekerjaan akan dianggap diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga ada kenaikan pangkat. Proses kenaikan pangkat, kemajuan kerja akan dikatakan diskriminatif jika perusahaan memisahkan evaluasi kerja antara pria kulit putih dengan perempuan dan pegawai yang minoritas. Yang keempat adalah kondisi pekerjaan. Pemberian gaji dikatakan diskriminatif jika perusahaan memberikan gaji yang tidak sama kepada orang-orang yang pada dasarnya melakukan pekerjaan yang sama. Yang kelima adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Memecat pegawai berdasarkan ketimbangan ras atau jenis kelamin jelas merupakan tindakan diskriminatif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tindakan afirmatif yang akan dijelaskan oleh Putri. Tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah tindakan positif di luar dari cara-cara umum yang berlaku dalam suatu organisasi atau negara untuk menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan, orang kulit warna lain, orang cacat atau orang difabel, orang yang lanjut usia, dan lain-lain. Selanjutnya bentuk tindakan afirmatif. Yang pertama, tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Yang kedua, tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Yang pertama, tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial didasarkan pada gagasan bahwa program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Yang kedua, tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Selanjutnya, tujuan tindakan afirmatif. Yang pertama, salah satu program tindakan afirmatif adalah mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip keadilan distributif dan mampu menghapuskan dominasi ras atau jenis kelamin tertentu atas kelompok pekerjaan yang penting. Yang kedua, untuk menetralkan bias, baik yang disadari atau tidak, untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Yang ketiga, menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini diteliti sedang dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka memperoleh posisi awal yang sama untuk bersaing dengan para kulit putih. Studi kasus dari perusahaan ride sharing, Uber sedang dibanjiri berbagai gugatan hukum. Sebelumnya, perusahaan transportasi online ini mendapat tuduhan pelecehan seksual dari mantan pegawainya. Susan Fowler yang menulis ceritanya di blog pribadi. Selang beberapa waktu, Uber ditinggal sang pendiri sekaligus CEO-nya, Travis Kalanick, yang mengundurkan diri pada Juni 2017. Kalanick mendapat desakan dari investor. Kini Uber menghadapi tuduhan diskriminasi gender oleh pegawainya. 3 pegawai wanita Uber berdarah Latin, Ingrid Avedanno, Roxana Del Taro Lopez, dan Ana Medina, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi San Francisco, California Utara pada tanggal 24 Oktober 2017. Mereka menggugat Uber atas tuduhan diskriminasi gender dan minoritas pekerja tersebut yang mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan, promosi jabatan, dan keuntungan seperti bonus. Sementara di Inggris, Uber mendapat gugatan dari unit perdagangan GMB atas tuduhan tidak mampu memberikan keamanan yang memadai terhadap driver wanita. Uber telah memecat lebih dari 20 pekerjanya pada Juni setelah
setelah tuduhan pelecehan seksual tersebar luas.